Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kali ini kita akan menampilkan satu novelty atau dalam bahasa sehari-harinya adalah menghasilkan satu model peluang baru. Nah, model peluang baru ini berasal dari kajian kita sebelumnya ketika kita membahas model peluang sine modi exponent distribution. Di mana hal ini dapat kita lihat nanti di www.radoinstitute.com. Lihat pada bedah riset artikel ketika kita membahas mengenai sine modi exponent distribution. Nah, novelty ini terhasilkan dengan cara menggunakan baseline. Ini ada baseline-nya nih. Baseline-nya kita ganti menjadi satu fungsi densitas peluang baru yang sebut adalah Rado Institute Distribution. Jadi Anda lihat di sini baseline-nya kita tukar dengan fungsi densitas baseline, di mana di situ ada Fy sama dengan theta berpangkat K dibagi dengan sigma I dari 1 sampai ke K, fungsi gamma I dikali theta berpangkat K kurang I, dikali sigma I dari 0 sampai K kurang 1 untuk Y berpangkat I, eksponen min Y theta. Di mana Y besar dari 0, theta besar dari 0, dan I itu adalah 1, 2 sampai ke K. Dengan kumulatif baseline, itu Fy besar, ini ada Fy kecil tadi, densitas baseline, Fy besar adalah kumulatif baseline untuk Rado Institute Distribution, di mana Anda lihat di situ K Fy-nya adalah sigma I dari 1 sampai K, lower incomplete gamma. Nah, ini notasi lower incomplete gamma I, Y theta dikali theta berpangkat K kurang I dibagi sigma I sama dengan 1 sampai ke K, fungsi gamma I kali theta berpangkat K kurang I. Di mana lower incomplete gamma itu adalah integral 0 sampai Y theta untuk T berpangkat I kurang 1 eksponen min theta dt, dan fungsi gamma I itu adalah I kurang 1 faktorial. Untuk ulasan lengkap mengenai fungsi densitas Rado Institute Distribution ini dapat Anda temui dengan lengkap untuk semua pembuktian fungsi dan sifat-sifat fungsinya adalah dapat Anda jumpai di Rado Institute Distribution, dapat Anda jumpai di www.radoinstitute.com. Di situ telah kita jelaskan secara gamblang apa itu fungsi densitas peluang Rado Institute Distribution untuk berbagai K. Nah, dalam kajian ini K-nya itu akan sekaligus kita gunakan untuk K sama dengan 2, 3, 4, dan 5. Jadi kita gabungkan, kita akan membahas 4 model peluang baru nantinya. Nah, dengan generator, generatornya ada 2 yang telah kita bahas sebelumnya. Ada generator sin G family dan ada generator modi family. Nah, modi family. Jadi Gx pada sin G ini, Gx besarnya itu masukkan nanti Fx besar. Fx besar kita masukkan, kita ganti ke dalam Gx besar. Dan Fx kecil kita ganti kepada Gx kecil, akan menjadi sin modi generator. Nah, dari sin modi generator inilah nantinya di mana Gx kecilnya nanti kita gantikan dengan fungsi densitas Rado Institute Distribution, baseline-nya dan kumulatifnya baseline. Nah, kumulatif baseline dapat Anda berikan pada gambar. Nah, ini teoretikalnya. Kalau parameternya X itu nanti konstan. Kita gunakan X. Ini kan penjelasan teoretikal. Oke? Nanti jadi yang bingung nih X ini Y ya, ganti saja mau pakai Y mau pakai X terserah. Kalau mau pakai Y konstan dengan Y, oke? Konsisten dengan Y. Kalau pakai X konsisten dengan X. Di mana Y dengan X nanti kan itu adalah datanya. Data atau disebut dengan variabel acak nanti datanya. Nah, sehingga dapat kita gambarkan seperti apa nantinya fungsi densitas peluang barunya. Oke? Cukup masukkan pertama
Modi family kita masukkan ke dalam sin G, di mana Gx ini nanti Gx besar menjadi tukar dengan Fx besarnya, Gx kecil tukar dengan Fy kecilnya, sehingga menghasilkan generator sin modi family. Lalu seterusnya masukkan baseline-nya lagi, di mana Gx besarnya nanti tukar dengan Fx besar atau baseline-nya. Sedangkan Gx kecilnya tukar dengan PDF baseline-nya. Seperti tadi kita ulang, konstan apa? Variabel acaknya konsisten saja. Kalau Y gunakan Y, kalau X gunakan X. Nah, inilah yang kita sebut dengan novelty design modi Rado Institute distribution. Jadi gambar Anda sudah memiliki gambaran seperti apa fungsi densitas peluangnya. Nah, kita akan gunakan R, kita akan gunakan data sebelumnya untuk memodelkan atau untuk menjalankan atau untuk menghasilkan coding. Seperti apa coding nanti yang akan dihasilkan untuk 4 model peluang ini. Yang pertama, the sign Modirado Institute Distribution K sama dengan 2. Yang berikutnya adalah the sign Modirado Institute Distribution sama dengan K sama dengan 3 dan sampai dengan K sama dengan 5. Oke, coba kita lihat. Langsung saja kita lihat R kita. Kita buka R kita. Coba kita buka R. Share screen. Kita ambil R kita. Nah, ini R kita. Share. Nah, ini R kita. Jadi di R ini seperti biasa, datanya kita gunakan data persis. Data set 1 pada riset artikel sebelumnya, kita run saja datanya. Run. Oke, kita coba cek data kita. Slot X. Nah, ini data yang sebelumnya. Setelah data ada, nah ini dia nih. Kita pastikan baseline. Oke. Baseline kita menggunakan looping. Nah, kita menggunakan loop. Oke. Nah, ini baseline kita. Baseline tadi adalah Anda lihat di sini adalah ini adalah baseline menggunakan fungsi densitas peluang Rado Institute Distribution. Ini di baseline-nya nih. Oke, ini baseline kita. Oke. Dan ini baseline. Ini adalah ini CDF. Ini densitas baseline. Dia definisikan dulu CK-nya apa. CK itu kita definisikan dulu. CK adalah gamma I kali theta berpangkat K0 kurang I. Lalu ini menjadi konstan. Jadi ada konstan. Nanti ada fungsi densitasnya. Ini dia. Yang seperti pada riset artikel yang kita bahas. Oke, dikali dengan konstan. Oke. Lalu ini kumulatif. Ini kumulatif persis seperti pada riset artikel. Nah, ini generator. Generator kedua. Oke, ini generator modi. Ini generator modi. Dan ini generator sign. Ini generator sign. Lalu ini log likelihood. Oke, ini MLE. Menggunakan optim. Ini ada alfa, beta, dan seperti biasa. Ini parameter. Ada AIC, BIC. Ada uji good of fitness test. Oke. Dan ini nanti kita akan lihat ada outputnya AIC, BIC, dan seterusnya. Ada histogram. Ini adalah density plot. Ada kumulatif plot. Oke, kumulatif plot. Nah, di sini kita sudah menggunakan looping untuk K. Nah, looping. Kita guna looping ini untuk K sama dengan 2, 3, 4, 5. Artinya kita akan menjalankan langsung untuk model K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4, K sama dengan 5. Ini kan kita lakukan nanti gambarnya, grafik nanti dalam bentuk 4 baris 2 kolom, ada gambar, ada grafik ya, density plot. Tadi ini ada density plot, nih plot 1, ada 4 nanti tentunya. Yang kedua CDF juga ada 4 karena tadi ada 4 model K sama dengan 2, 3, 4, dan 5. Oke, ini yang luar biasa yang kita dapatkan. Konsisten kita untuk menampilkan kajian-kajian pada Rado Institute. Oke, coba kita runkan saja. Kita runkan.
Oke, model kita seperti apa output yang kita dapatkan dalam novelty ini. Coba kita run seluruhnya. Kita lihat output yang diberikan. Kita run saja langsung keseluruhannya. Kontrol A saja, kontrol A dan kita run. Kita coba lihat hasilnya konsol. Oke, jalan semua. Oke, kita biarkan saja ini untuk plot. Oke, kita lihat ada plot, ada density plot, ada kumulatif plot. Kita coba tunggu hasilnya, seperti apa hasilnya. Nah, ini dia. Jadi dari hasil dapat kita lihat nilai AIC waktu sebelumnya sin modi 172. Nah, model ini terus berkurang secara signifikan untuk AIC untuk K sama dengan 5. Ini parameternya. Ada alfa, beta, dan theta. Ini log-lig, ini AIC, BIC, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, dan Kramer-von-Mises. Nah, artinya semakin besar nilai K campurannya, itu akan menghasilkan semakin baik model untuk K sama dengan 5, parameter alfanya 0,0, betanya 1, dan tetanya 0,5, untuk log-lig minus 28 dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalau kita lihat grafik yang ditampilkan, nah ini grafiknya lengkap sekali grafiknya, sangat cantik sekali. Ini untuk K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4, K sama dengan 5, dan seterusnya ini adalah untuk kumulatif plot. Jadi sekali lagi dapat kita lihat hasilnya, oke, kita lihat hasilnya bahwa coding yang diberikan itu dapat menjawab tantangan untuk menghasilkan coding yang baik, terutama jika kita berikan atau kita hasilkan novelty yang kita anggap ini merupakan suatu terobosan yang sangat baik dalam bidang statistik. Kita di Rado Institute terus akan menghadirkan suatu kajian novelty dan didukung oleh coding-coding yang sangat baik. Sehingga ini dapat menjadi suatu gambaran kepada mahasiswa atau peneliti lain bahwa ada model alternatif yaitu Rado Institute Distribution yang siap dijadikan baseline untuk digabungkan pada generator-generator yang ada. Sepertinya hasilnya dapat Anda lihat. Oleh sebab itu sekali lagi Rado Institute Distribution Rado Institute selalu akan konsisten dengan kajian-kajian menghasilkan suatu model-model peluang yang disertai dengan coding-coding yang terbaik. Oke, jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.